Bedanya pinjaman dengan agunan dan pinjaman tanpa agunan, pasti kalau tanpa agunan, suku bunga yang diberikan oleh bank kepada debitur pasti tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDR, dimanapun Anda berada, selamat malam, selamat berbahagia. Sesi ini merupakan sesi lanjutan dari konten sebelumnya, di mana sebelumnya saya menjelaskan berkaitan dengan pinjaman tanpa jaminan. Yang pertama saya sebutkan di konten sebelumnya itu berkaitan dengan kartu kredit. Nah, sesi ini kita akan jelaskan pinjaman tanpa jaminan berupa kredit tanpa agunan atau KTA. Sahabat IDR, apa itu KTA? Secara definitif, KTA itu bisa dijelaskan sebagai sebuah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan tanpa memerlukan agunan atau jaminan dari peminjam. Sekelumit bisa kita pahami, KTA ini mirip dengan kartu kredit. Tapi bedanya, kartu kredit itu kita terima kartu, disuruh belanja, disuruh menggunakan kartu itu untuk transaksi keuangan. Tapi kalau KTA, yang kita terima dari bank itu uang. Dalam perjanjian akad sebuah perjanjian yang dimana berkaitan dengan KTA ini, kita diberikan uang oleh bank untuk digunakan oleh debitur. Nah, kartu kredit kita diberikan kartu untuk digunakan transaksi. Jadi bedanya, kartu kredit itu kita diberi kartu oleh bank dan KTA diberikan uang oleh bank untuk digunakan. Persamaannya, kedua fasilitas ini sama-sama tidak menggunakan jaminan. Pak, apa dasar hukum KTA kok bank bisa memberikan pinjaman tanpa agunan? Nah, prinsipnya, dasar hukum KTA itu sama dengan pinjaman lain yang berbasis perbankan. Salah satu yang bisa kita contohkan yang relevan dengan KTA itu pasal 8 Undang-Undang Perbankan tahun 2010 yang menyebutkan bahwa jaminan bukan merupakan syarat mutlak dalam pemberian kredit. Jadi sebenarnya jaminan itu bukan syarat mutlak bagi perbankan untuk memberikan fasilitas kredit kepada debitur. Termasuk juga peraturan PBI nomor 14/22 PBI 2012 tentang pemberian kredit. Dan juga ada peraturan OJK yang berkaitan dengan pengawasan KTA yang adil dan transparan. Nah, oleh karena itu, karena bank tidak meminta jaminan kepada peminjam dan peminjam tidak diwajibkan untuk menyerahkan agunan kepada bank, maka suku bunga yang dipatok oleh bank pasti cukup tinggi. Nah, ini catatannya adalah bedanya pinjaman dengan agunan dan pinjaman tanpa agunan. Pasti kalau tanpa agunan, suku bunga yang diberikan oleh bank kepada debitur pasti tinggi. Baik itu kartu kredit atau KTA. Tapi analisa kami, kartu kredit dengan KTA itu lebih tinggi KTA sebenarnya, suku bunganya. Kalau kartu kredit bahkan ada yang 0%. Ketika ada promo dan lain sebagainya, kita nyicil handphone, nyicil alat elektronik, nyicil apa gitu. Dengan promo itu kita diberikan 0% oleh bank suku bunganya. Nah, KTA, analisa kami, bunga KTA itu bisa 10 sampai 23% per tahun. Kenapa kok tinggi sekali? Kembali ke awal, karena KTA tidak menggunakan agunan. Jadi enak sekali memang awalnya. Ketika debitur nasabah meminjam uang ke bank dengan fasilitas KTA itu enak sekali. Tanpa agunan, tanpa jaminan, atau bahkan tidak cukup ribet lah untuk pengajuan KTA itu.
Tetapi perlu diingat, KTA itu pasti bunganya cukup tinggi yang diberikan oleh bank kepada debitur. Sahabat IDR sekalian, ada beberapa orang bertanya, tapi kita mengajukan ke bank pinjaman KTA itu kok cukup sulit, Pak? Ya memang agak sulit, karena tidak pakai jaminan. Nah, faktor penentu seorang nasabah atau debitur mendapatkan fasilitas KTA dari bank, pertama, skor kredit harus baik atau BI checking harus baik. Yang kedua, punya penghasilan yang baik atau yang cukup tinggi setiap bulannya dan memiliki aset. Terus yang terakhir, faktor penentunya adalah usia peminjam. Jadi usia yang pasti diberikan KTA usia produktif. Kalau sudah kakek nenek 60-70 tahun, sulit mendapatkan KTA karena tanpa agunan tadi itu. Sahabat IDR yang sekalian, fasilitas KTA itu biasanya diberikan oleh bank kepada debitur yang sudah sebelumnya mendapatkan kartu kredit dan skor kredit dari kartu kreditnya cukup baik. Nah, biasanya orang yang sudah punya kartu kredit, kalau mengajukan KTA dan skor kartu kreditnya cukup baik, itu pasti diberikan fasilitas oleh bank. Nah, cuman hati-hati. Kenapa demikian? Karena yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa KTA dan kartu kredit itu bunganya cukup tinggi. Dan ketika sudah berurusan dengan bunga yang tinggi dan resiko pembayaran yang biasanya nanti berhadapan dengan kondisi yang saat debitur sudah mulai kondisi ekonominya menurun segala macam, ini pasti akan berurusan dengan gagal bayar dan macet bayar. Nah, resiko gagal bayar dan macet bayar pada pinjaman KTA atau kartu kredit itu pasti akan berhadapan dengan debt collector yang sama dengan kartu kredit. Penagihan yang tidak manusiawi, cukup keras dan tidak etis, bahkan menafikan unsur-unsur atau asas keadilan segala macam. Ini pasti yang dihadapi oleh debitur ketika menghadapi gagal bayar. Oleh karena itu, cara menghadapi gagal bayar atau cara mengatasi bagaimana kita keluar dari persoalan gagal bayar pada masalah KTA ini, nanti kita akan berikan sesi lain karena pemecahannya hampir mirip dengan kartu kredit, bahkan sama. Debt collector kartu kredit, debt collector KTA itu satu habitat, satu kelompok. Kalau dia adalah debt collector kartu kredit, pasti juga debt collector KTA. Oleh karena itu, nanti sesi yang lain akan kami berikan pemahaman bagaimana cara mengatasi gagal bayar KTA. Sudah barang tentu juga gagal bayar kartu kredit, karena cara mengatasinya hampir sama. Sahabat IDR sekalian, oleh karena itu, dalam hal kita melakukan proses peminjaman kepada bank menggunakan fasilitas KTA itu, kita juga harus punya rencana yang baik, mulai dari awal kita meminjam sampai bagaimana cara harus mengatasi pelunasannya. Karena pada prinsipnya apa? Prinsipnya hutang itu harus dibayar. Bagaimanapun hutang itu harus dibayar, karena itu sebuah janji. Baik KTA, kartu kredit, hutangnya harus dibayar. Tetapi skema pemecahannya itu harus skema yang masuk akal, skema yang etis, bagaimana skema itu adalah skema yang memanusiakan manusia, skema yang tidak yang berikan rasa keadilan bagi semua pihak, baik kepada debitur atau kreditur. Nah, skema yang etis ini akan kita bahas kemudian. Intinya bahwa pada sesi ini pemahaman berkaitan dengan pinjaman KTA ini, sahabat IDR harus bisa memahami bagaimana cara proses peminjamannya atau pengajuan peminjaman dan proses bagaimana cara penyelesaiannya ketika gagal bayar. Dari saya, Imam Syafi'i, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.